Shalom, persekutuan kekasih Kristus. Kita berada di dalam suara Injil Lembah Yordan, mensyukuri semua cinta kasih dan anugerah Tuhan atas hidup kita setiap hari. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Allah yang kami imani, kami percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan sumber hikmat dan segala berkat. Saat ini kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan dan kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan itu saat ini. Kami adalah manusia-manusia yang terbatas akan pengetahuan, tapi juga kami berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mohon belas kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami dan menganugerahkan kami Roh Kudus-Mu, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan Tuhan untuk melakukan kehendak firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Amin. Persekutuan kekasih Kristus, firman Tuhan kita saat ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33 dengan perikop pembacaan kekhawatiran. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Persekutuan kekasih Kristus yang bersuka cita dan berbahagia mensyukuri cinta kasih, berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dilayakkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Matius pasal 6 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33 menceritakan tentang khotbah Yesus di bukit. Dari sekian pengajaran Kristus di tempat itu, ada satu hal yang menjadi pelajaran firman juga buat kita, yaitu hal kekhawatiran. Saya memberikan tema dari pembacaan firman Tuhan ini, percaya, laksanakan, dan nikmati. Perasaan tidak nyaman, kekhawatiran adalah persekutuan kekasih Kristus, perasaan tidak nyaman atau gelisah yang muncul ketika seorang memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Mungkin seperti masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan hidup setiap hari. Khawatir merupakan perasaan yang normal dan penting bahkan untuk suatu kemampuan bertahan hidup seorang manusia di tengah-tengah pengembaraan dunia. Tetapi ketika khawatir itu terus-menerus terjadi, itulah yang bisa menjadi masalah di dalam kehidupan kita setiap hari. Persekutuan kekasih Kristus yang berbahagia, pembacaan firman Tuhan hari ini ada 3 ayat yang hendak menjadi penuntun kehidupan kita, menjalani setiap proses hidup kita di tengah-tengah hidup kita setiap hari. Kekhawatiran itu akan muncul dalam hidup kita sebagai manusia. Dia akan muncul ketika keyakinan kita kepada suatu hal itu tidak kita dapati, tidak kita dapatkan. Pengajaran Yesus Kristus dalam 3 ayat ini, persekutuan kekasih Kristus, Yesus hendak mengajarkan kita 3 hal. 31 ayatnya yang ke-31 mengajarkan tentang bagaimana Yesus melarang kita untuk tidak khawatir. Jangan khawatir untuk apa yang hendak kamu makan, untuk apa yang hendak kamu minum, untuk apa yang hendak engkau pakai. Itu kebutuhan mendasar hidup manusia yang seringkali dipakai untuk menjadi contoh tentang hal-hal kekhawatiran yang ada pada diri kita.
Yesus melarang kita untuk tidak khawatir. Yang berikut di ayatnya yang ke-22, kenapa Yesus melarang kita untuk tidak khawatir, untuk tidak ragu-ragu, untuk tidak percaya? Sebab ketika perasaan itu ada, itu akan menimbulkan kita menjadi orang-orang yang hidup dalam ketakutan, menjadi orang-orang yang hidup dalam keraguan-raguan. Kita bisa menjadi tawar hati, kita bisa menjadi orang-orang yang iman percaya kita kepada Tuhan tergoyahkan. Persekutuan kekasih Kristus. Bagian firman Tuhan pada ayatnya yang ke-32 merespon ayatnya yang ke-31 tentang larangan Tuhan supaya jangan khawatir. Itu memberikan pernyataan bahwa Tuhan tidak mau kita khawatir karena kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kita tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika kita menjadi orang-orang yang hidup mengenal Allah, maka respon kita adalah kita tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena Allah yang kita percaya, Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah, Allah yang memilih kita menjadi bagian bersamanya adalah Allah yang Maha Kuasa, penuh dengan berkat dan anugerah. Apapun itu Allah akan berikan kepada kita. Jadi di ayat yang berikutnya 32 bagian B itu mengatakan bahwa Allah Bapamu di surga tahu semua yang kau perlukan. Ketika Allah tahu yang kita perlukan, terus kita menjadi khawatir, bagaimana? Bagaimana bisa kita menjadi khawatir, takut, ragu-ragu, dan tidak percaya ketika Allah yang kita kenal itu tahu segala-galanya. 31 menuntut kita untuk percaya kepada Tuhan pada ayatnya yang ke-31. Larangan itu mengarahkan kita supaya jangan kita khawatir tapi percaya. Yang kedua pada ayatnya yang ke-32, Yesus bilang kita harus percaya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kenapa ketika kita mengenal Allah namun kita tidak percaya kepadanya? Yang ketiga itu kita percaya, yang kedua kita laksanakan. Laksanakan ini ada pada bagian firman Tuhan yang ketiga ayat 33 itu mengatakan kalau kita tidak khawatir akan makanan, minuman, pakaian, semua kebutuhan primer manusia, kehidupan kita saat ini, itu Yesus bilang semuanya akan diberikan kepadamu, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi perintah Tuhan itu ada pada bagian yang ke-33, ayatnya yang ke-33, perintah Tuhan itu jelas, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik makan, minum, pakai, segala kebutuhan, segala yang digumuli, yang menjadi pergumulan intern kita sendiri, pribadi, keluarga, keuangan, kesehatan, hidup kita setiap hari itu, Tuhan bilang Dia akan tambahkan kepadamu, asalkan kita cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, titik. Cari Tuhan serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepadamu? Semua berkat di tengah-tengah dunia yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Tuhan kasih. Tuhan beri secara cuma-cuma. Kenapa? Karena kita telah melakukan perintahnya. Jadi ayat 1 minta kita percaya kepada Tuhan tanpa ragu, tanpa khawatir, tanpa takut, bahwa semua ketakutan-ketakutan itu yang akan menggoyahkan kita, akan menjatuhkan iman kita, itu Tuhan bilang buang jauh-jauh. Percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena kita telah dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita orang-orang yang dipercayakan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Lebih daripada itu, kita adalah orang-orang yang dimenangkan Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Persekutuan kekasih Kristus. Percaya dengan sungguh. Laksanakan perintah Tuhan dalam kebenaran. Dan percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita percaya, ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam kebenaran, percaya kita bahwa semua yang indah, semua yang baik, semua yang kita rindukan, ketika kita berada di tengah-tengah pengembaraan dunia yang fana ini, kita akan mendapatkannya. Tuhan akan memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Persekutuan kekasih Tuhan. Bagian firman Tuhan ini yang Yesus ajarkan kepada kita saat ini, Yesus mau bawa rasa khawatir itu pergi dari kita. Dan Yesus mau bilang, jadikan Yesus prioritas. Jadikan Yesus prioritas di dalam kehidupan kita. Supaya ketika Yesus menjadi prioritas dalam kehidupan kita, Dia yang akan bertanggung jawab secara totalitas kepada hidup kita. Percaya dengan sungguh,
laksanakan perintah Tuhan dalam kebenaran, maka percayalah, kita akan menjadi orang-orang yang menikmati janji berkat Allah sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan Allah, Bapa di surga, yang telah melayakan kami membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, tinggal di dalam hati dan pikiran kami, menguasai hidup kami, untuk senantiasa Roh Kudus itu menuntun kami, menolong kami, melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati hidup dan pekerjaan kami setiap hari. Ajar kami untuk menaruh Yesus di depan, menjadi penguasa atas hidup kami, supaya ketika hidup kami ada dalam kekhawatiran yang lebih, kekhawatiran yang banyak, Roh Tuhan dan kuasa Tuhan itu menguasai kami, dan kami menjadi orang-orang yang hidup hanya mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi tapi juga dalam persekutuan. Tuhan berkati hidup kami, setiap pekerjaan kami, gumul kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengerti, kami percaya bahwa Tuhan peduli, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih padamu ya Tuhan, sumber hidup kami, sumber hikmat, sumber segala berkat-berkat kami di dalam kehidupan perjalanan hidup kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami senantiasa menjalani hidup kami di tengah-tengah pengembara dunia. Kami percaya Tuhan hadir dan menyertai sepanjang hidup kami, baik dalam persekutuan dan pribadi, tempat di mana kami berada setiap hari. Iman kami percaya Tuhan menjaga kami. Syukur bagimu Tuhan, Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang setia memelihara ciptaannya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Teruslah memberkati kami. Iman kami percaya Tuhan akan memberkati kami hari ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.